Sesaat lagi Anda akan menyimak Dialog Eksklusif. Dibahas tuntas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Hanya di Akjaya TV, aktual menginspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat dimanapun Anda berada. Saat ini kita melakukan podcast bersama Akjaya TV Pontianak. Dan hari ini kita membahas sedikit tentang persoalan di mana dibutuhkan untuk menjaga kesehatan maupun pola hidup berkaitan tentang kehidupan masyarakat dalam hal ini. Dan kami saat ini bersama Bapak Sudi Harisman. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Kalimantan Barat. Yang saat ini beliau sedang menggalak-galakan untuk membantu masyarakat berkaitan dengan kesehatan. Nah, seperti apa Pak Sudi Harisman menjelaskan seperti apa sih PKBI ini? Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri, Pak, silakan. Oke, baik, pemirsa Akjaya TV di Kalimantan Barat ya. Saya adalah Sudi Harisman, saya Direktur Eksekutif Daerah PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Barat. Nah, kalau Ketua PKBI itu dikomandani oleh Bapak Dr. Haji Mulyadi MSI. Nah, saya di sini di eksekutifnya untuk bertanggung jawab pada pelaksanaan harian aktivitas di PKBI. Oke. Nah, PKBI itu secara umum di Indonesia lahir pada tahun 1957, 23 Desember 1957. Nah, saat ini PKBI sudah ada 26 daerah se-Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat sendiri ini berdiri pada tahun 71 dan di Kalimantan Barat mempunyai 8 cabang. 8 cabang di kabupaten kota. Oke. Nah, PKBI sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang memberikan pendidikan atau edukasi kepada seluruh masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi. Mengapa penting pendidikan kesehatan reproduksi ini disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada anak-anak? Karena melihat fenomena saat ini yang terjadi, bagaimana banyak terjadi kekerasan seksual, baik itu terjadi kekerasan seksual pada anak, terjadi kekerasan seksual kekerasan di dalam pacaran, misalnya kekerasan secara psikis, dan misalnya KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, dan tidak kalah pentingnya bagaimana maraknya atau bertambahnya atau meningkatnya HIV positif di Kalimantan Barat. Nah, PKBI inilah memberikan pendidikan, edukasi bagaimana hal-hal itu bisa dicegah, bisa diminimalisir, dan bagaimana masyarakat sendiri ataupun secara individu bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya masing-masing. Begitu. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai reproduksi tentang kesehatan ini, seperti apa sih yang dilakukan oleh PKBI itu sendiri? Oke, nah di PKBI Kalimantan Barat saat ini kita ada beberapa program kerja yang kita lakukan. Pertama, kita memberikan pendidikan hak kesehatan reproduksi pada remaja, itu yang disebut dalam program Respon. Itu kita berikan aktivitas ataupun pelayanan yang ditujukan kepada usia remaja.
dan kita melakukan kunjungan atau mobile klinik ke sekolah-sekolah. Nah, itu pada kunjungan itu kita memberikan pertama sosialisasi, edukasi, dan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan seperti apa? Pemeriksaan kesehatan tentang kesehatan reproduksi, terutama kepada remaja-remaja putri. Nah, di program respon itu juga kita melakukan kampanye-kampanye. Dan kita juga ada berkegiatan melakukan sosialisasi di ruang-ruang publik. Nah, pada kegiatan di program respon itu, kita juga memberikan pelayanan telemedicine. Telemedicine artinya siapapun masyarakat Kalimantan Barat bisa mengakses layanan kesehatan di PKBI melalui oke, nanti dicantumkan ya. Terus di nomor di nomor telepon kita di hotline service kita di 0561 8176 123. Oke. Nomornya secara online juga bisa diakses oleh masyarakat ya? Iya, nomor itu bisa diakses oleh masyarakat untuk curhat, untuk menanyakan kesehatan, baik itu kesehatan reproduksinya atau hal-hal yang lain. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi kepada setiap sekolah dan bagi anak-anak yang usianya sangat rentan terkait tentang hal yang seksualitas. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan sosialisasi tersebut kepada para anak sekolah di sekolah? Oke, nah di sekolahan sendiri kita memberikan sosialisasi itu pada jam-jam pelajaran di sekolah dengan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, sehingga kita diberikan akses waktu untuk memberikan pendidikan atau edukasi sesuai dengan tema-tema yang diperlukan saat ini oleh sekolah. Misalnya kita ada tema tentang kesehatan reproduksi remaja, misal. Terus ada tema tentang menstruasi. Terus ada tema tentang tubuhku dan diriku. Juga ada tema-tema tentang HIV/AIDS, IMS, bullying, dan berbagai macam, ada beberapa tema yang lainnya. Dan selain itu juga kita juga akan memberikan pelayanan konseling kesehatan. Nah, jadi mereka akan kita periksa kesehatannya, baik itu secara fisik dan psikis. Dan kita juga membuka pojok konseling. Jadi begini, pada usia remaja, usia anak terkadang itu kan baru masa-masa pubertas. Hormon belum bekerja secara baik. Terus misalnya baru awal-awal menstruasi. Nah, itu kadang ada yang lancar, ada yang tidak, ada yang terkadang menstruasinya agak ada yang rasa sakit, ada yang tidak. Nah, itu bisa dikonsultasikan, bisa dikonselingkan dengan tim medis kita. Karena kita mempunyai tim medis yang terdiri dari dokter dan bidan. Itu salah satunya. Bang Harsman. Nah, sahabat Akcaya TV Pontianak, apa yang disampaikan oleh narasumber kami berkaitan membantu masyarakat terkait mengenai pola kesehatan. Nah, kita ingin bertanya lagi berkaitan tentang apa sih yang sangat rentan di masyarakat itu sendiri, Bang? Mulai dari HIV/AIDS yang segala macam, yang mana lebih banyak yang dominan yang terjadi di masyarakat itu sendiri? Oke. Kita baru selesai pada masa pandemi ya, masa pandemi COVID yang sangat luar biasa. Walaupun masih ada COVID, tetapi itu harus pemerintah sudah mencabut untuk PPKM. Nah, 2 tahun COVID ini hal yang sangat
berharga, berarti pembelajaran yang sangat luar biasa pada masa-masa COVID, karena pada saat COVID itu orang yang tidak pernah menggunakan Android, tidak pernah menggunakan handphone pintar, itu sekarang menggunakan handphone pintar. Dan banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi pada masa-masa itu, gitu kan, 2 tahun. Nah, di suatu daerah kita mungkin pernah mendengar bahwa ternyata pada masa COVID angka pernikahan di usia anak meningkat. Itu kan repot. Pada saat COVID ternyata bisnis bisnis untuk booking online meningkat. Nah, itu kan sangat luar biasa fenomena itu kan. Nah, sehingga kita di PKBI memberikan agar tidak menjadi perluasan yang menjadi tidak baik dalam penyebaran HIV misalnya itu kan. Nah, dengan memberikan pendidikan atau edukasi bagaimana cara-cara pencegahan HIV itu sendiri kalau kita berbicara tentang HIV. Tapi di lain sisi kita juga memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak remaja yang harusnya dia berusia sekolah dan sekolah, tetapi malah memutuskan memilih untuk menikah pada usia anak itu. Nah, itu yang kita berikan edukasi. Mengapa harus menikah di usia anak? Tidakkah bisa menunggu sebentar lagi, gitu kan? Dan bagaimana? Padahal pemerintah juga sudah memberikan memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan bahwa usia menikah itu ada batasan-batasannya kan. Tapi hal itu juga tidak mengurangi terjadinya pernikahan di usia anak itu, sehingga kita juga berperan lah, PKBI ikut turut andil berperan untuk memberikan edukasi itu kepada masyarakat. Baik, Bang Hasman, PKBI Kalimantan Barat memiliki cabang, katakanlah perwakilan daerah yang Anda sampaikan. Nah, bagaimana peran mereka untuk di daerah itu masing-masing? Apakah dibantu oleh PKBI Kalimantan Barat sendiri dalam penanganan kesehatan untuk masyarakat dalam hal ini, Bang? Iya, di cabang-cabang di PKBI cabang kita memberikan keleluasan kepada mereka untuk secara mandiri beraktivitas. Secara mandiri beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhannya di daerah mereka sendiri. Misalnya di Singkawang. Nah, di Singkawang itu mereka berbicara tentang atau melakukan program kerja yang dilakukan adalah memberikan edukasi pendidikan, bagaimana pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang inklusi di dunia pendidikan. Nah, kalau di Kabupaten Sambas misalnya, di Kabupaten Sambas berbicara tentang bagaimana mereka memberikan support atau membantu masyarakatnya tentang pemberian obat cacing kepada usia anak. Nah, gitu-gitu. Sehingga karena saya meyakini bahwa tiap-tiap daerah kebutuhan dan isunya akan berbeda, tidak sama, sehingga di daerah berbeda ya? Iya, di daerah berbeda. Nah, kalau tadi di awal ada program respon di provinsi, kita juga ada beberapa program yang lainnya yang untuk mensupport teman-teman di daerah. Misalnya ada program yang namanya program inklusi. Program inklusi di daerah di provinsi ini itu memberikan bantuan pendampingan kepada ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau di tahun 2022 ABH itu kita fokuskan pendampingannya di LPKA,
di LPKA kelas 2 Sungai Raya. Nah, pada saat ini untuk pendampingan ABH kita melakukan perluasan. Kita melakukan perluasan pendampingan ABH kepada selain kepada pelaku, kepada korban dan juga saksi untuk ABH ini. Nah, selain itu juga kita ada program humanitarian. Humanitarian ini adalah program kemanusiaan. Nah, program kemanusiaan ini harapannya sih tidak pernah dilakukan, karena program kemanusiaan ini yang terakhir kita lakukan adalah pada saat distribusi PPAM korban penyintas banjir di Sintang di tahun 2021 ya, kalau nggak keliru ya. Nah, di sana kita memberikan PPAM namanya. PPAM itu adalah pelayanan paket awal minimum yang diberikan kepada hygiene kit, yang diberikan kepada remaja putri, kepada ibu hamil, kepada anak atau bayi yang baru lahir, kepada lansia. Nah, paket-paket itu yang kita berikan. Dan tidak kalah pentingnya di PKBI di daerah ini sendiri juga kita mempunyai youth center. Youth center ini adalah sentra remaja. Kalau di daerah itu namanya Sentra Remaja Khatulistiwa atau CRK. Ada di daerah yang lain di Singkawang namanya CBS, Sentra Biak Singkawang. Kalau di Sambas namanya Sentra Bujangdara. Nah, dan kita juga mereka berkumpul mempunyai ada youth forum. Mereka berkumpul youth forum di provinsi. PKBI ini memfasilitasi setiap cabang untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Kalimantan Barat. Iya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat programatik di cabang itu mereka melaksanakan sendiri. Nah, mereka melaksanakan sendiri dengan administrasi mereka masing-masing. Gitu. Baik, Bang Resman, dalam waktu dekat ini 2023, apa sih yang akan dilakukan oleh PKBI sendiri dalam hal menangani membantu masyarakat? Oke. Minggu kemarin kita baru selesai melaksanakan Kemah Kespro 2. Kemah Kespro 2. Kegiatan itu kita melakukan rekrutmen volunteer atau relawan khusus remaja. Nah, mereka kita latih, mereka berikan pembekalan untuk menjadi peer leader. Nah, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin di kelompok atau di sebaya mereka masing-masing. Nah, mereka bisa memberikan pendidikan atau edukasi tentang kesehatan reproduksi di sekeliling mereka. Nah, untuk kedepannya kita juga akan memberikan atau melakukan pelatihan GETSI. GETSI itu Gender, Equality, Disabilitas, Sosial Inklusi. Nah, itu kita akan memberikan pelatihan-pelatihan itu kepada masyarakat dan stakeholder serta jejaring di PKBI. Ini target depan untuk yang akan dilaksanakan. Iya. Bang, apakah PKBI bekerja sama dengan pihak lain atau dinas pemerintah ini? Iya. PKBI ini kan lembaga swadaya masyarakat yang nirlaba dan semuanya dilakukan secara kesukarelawanan. Penting bagi PKBI melakukan kerja-kerja ini dengan berjejaring. Nah, tentunya kerja-kerja yang dilakukan oleh PKBI ini adalah untuk membantu pemerintah. Bagaimana pemerintah ada hal yang masih belum begitu kencang atau begitu distribusi oleh pemerintah, PKBI melakukannya di sana. Nah, jejaring kita mulai dari pemerintah sendiri, baik semua instansi, terutama yang
berkenaan dengan pendidikan, edukasi, dan kesehatan, dan juga kita membangun jejaring dengan lembaga-lembaga donor lainnya, yang satu visi, satu misi untuk isu-isu tentang kesehatan reproduksi, gitu kira-kira. 2013 apa target PKBI sendiri? 2023 ini target PKBI visi misinya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusi. Ya, 2023. Iya. Ya. Selain itu ada kegiatan lain Bang untuk lakukan PKBI sendiri? Banyak. Ya. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang Jadi sebuah target ya, Bang? iya, untuk target-target yang lainnya, tapi untuk capai goal kedepannya adalah PKBI untuk mendorong bagaimana masyarakat Indonesia ini menuju masyarakat Indonesia yang inklusi. Ya. Tidak ada yang tertinggal satupun dalam proses-proses pembangunan di Indonesia, terutama khususnya di Kalimantan Barat. Baik Bang, statement terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait PKBI sendiri? Oke. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, PKBI siap memberikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, kesehatan psikososial, dan pelayanan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Barat. Silakan berkunjung atau menghubungi PKBI di Jalan Letjen Sutoyo nomor 17A Pontianak, ataupun jika Bapak Ibu melihat plang untuk PKBI di daerah-daerah juga bisa menghubungi. Gitu kira-kira ini. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Pak Harisman. Beliau dari Perwakilan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Kalimantan Barat sudah menyampaikan edukasi sedikit kepada masyarakat terkait mengenai. Nah, bagaimana kita harus bekerja sama dengan dia untuk mewujudkan kesehatan dalam reproduksi masyarakat. Dan usai sudah rangkaian acara hari ini, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak kami di Acaya Televisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Acaya Televisi. Demikian rangkaian acara dialog eksklusif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ikuti dialog selanjutnya.